Kalau justru sampai serius, saya justru ingin mengatakan dari tingkat Kasubag, Kabid gitu ya, Sekdis sampai ke semua kepala dinas bisa kena semua. Mau kalau serius gitu ya. Kepala sekolah kena semua gitu. Ini apa kepala sekolah? Kepala sekolah kena semua gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sana-Sana Pemirsa. Hari ini akan mengulang lagi. Saya sudah berulang-ulang membahas terkait dengan urusan giat KPK dengan senior aktivis senior Kabupaten Bangkalan, Ketua PA GMNI. Sampai kemarin pun juga dia sempat bicara di salah satu media bahwa KPK ini sudah tidak percaya lagi. sebelum kemarin ya, ini saya sempat membaca bahkan tidak percaya lagi terhadap KPK yang melakukan khususnya kegiatan yang di Kabupaten Bangkalan. Assalamualaikum Pak aktivis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengikuti, memperhatikan, membaca terus ya perkembangan giat KPK di Kabupaten Bangkalan. Ya, alhamdulillah. Itu kemarin sebelum hari Rabu kemarin, ya, saya sempat membaca di salah satu media gitu ya. Tidak percaya kayak terhadap KPK itu. Gimana ceritanya itu? Gimana ceritanya Pak Ketua? Ya begini ya, jika KPK serius itu hasilnya tidak hanya seperti ini gitu ya. Kenapa? Konstruksi perilaku korupsi di Bangkalan gitu ya, itu sangat masif dan saya kira ini hanya sebagian yang sangat kecil dari berbagai persoalan-persoalan korupsi yang ada di Bangkalan gitu kan. Kok bisa menyebutkan gitu? Beda dengan pengacaranya Pak Bupati. Ya, saya justru sepakat dengan itu ya. Saya justru sepakat dengan Pak Yono, Pak Surono Pani itu karena saya melihat ini hanya di permukaan. Jadi kalau pengacara Pak Bupati itu mengatakan ini adalah sebuah pencitraan yang dibangun oleh KPK itu, saya justru sangat sepakat. Ya? Karena kalau sungguh-sungguh, kalau sangat serius gitu ya, saya nggak membayangkan ada berapa puluh orang gitu ya yang akan tersangkut di persoalan-persoalan korupsi dari berbagai kasus yang ada gitu ya. Oh gitu. Jadi beda titik tekan ya. Ya, KPK dalam arti dianggap pencitraan oleh pengacara Bupati karena memang menurut video yang beredar itu apa yang dilakukan KPK yang dituduhkan dan disangkakan oleh KPK terhadap Pak Bupati tidak pernah meminta, Pak Bupati tidak pernah menerima, Bupati tidak, kan begitu kan? Oh ya. Dan itu dikonfirmasi kepada kelima tersangka dan makanya ini pencitraan. Nah kalau Pak Basuki bukan bahasa pencitraannya saya sepakat, tetapi konstruksi narasi, konstruksi hukum, narasi yang dia argumentasi hukum yang dia sampaikan, saya ya justru beda pijakan itu ya. Beda pijakan dan justru bertolak belakang. Kalau sampai serius, habis itu. Kalau justru sampai serius, saya justru ingin mengatakan dari tingkat Kasubag, Kabid gitu ya, Sekdis sampai ke semua kepala dinas bisa kena semua. Mau kalau serius gitu ya. Kepala sekolah kena semua gitu. Ini apa kepala sekolah? Kepala sekolah kena semua gitu kan. Ini menarik. Gini kalau ngomong sama kepala aktivis begini. Ini sama dengan pengacara Pak Bupati. KPK pencitraan. Pencitraan, tapi konstruksi argumentasinya berbeda, pijakannya berbeda. Kalau serius, ya saya menyarankan saja. Saya ingin ngopi. Ini lebur saja. Ngopi benar. Saya sengaja kopi satu karena beliau ini aktivis dan ada pesantrennya meskipun PA GMNI. Kopi ini berdua. Oh. Ini menarik. Sampai kepala sekolah kena semua ya. Kena semua. Kalau serius KPK tidak hanya pencitraan dalam kerangka saya bukan kerangka argumentasinya pengacaranya Pak Bupati, itu kena semua gitu loh. Nah,
Saran saya justru argumentasi seperti itu bisa dibuktikan lah. Silakan proses pembuktiannya di proses pengadilan tipikor nanti. Saran saya seperti itu gitu. Pak Dazuki, saya memperhatikan bahkan sempat 1 kali 2 kali ya sebetulnya memutar penjelasan Ketua KPK terkait dengan urusan penahanan Pak Bupati Bangkalan beserta 5 tersangka lainnya. Ini loh, ada sejumlah penerimaan yang diterima oleh Pak Bupati, tidak hanya urusan asesmen dalam konteks ini lelang jabatan, tapi ada pengkondisian proyek dan macamnya. Artinya KPK dalam konteks ini hari ini memang masih belum selesai melaksanakan tugas dan giatnya di Kabupaten Bangkalan. Dan yang kita tangkap dan kita simpulkan hari ini itu justru hanya sekedar urusan asesmennya saja. Jadi wajar dong ketika pengacaranya Pak Bupati bilang seperti itu. Jangan-jangan yang lain-lain pengkondisian proyek-proyek itu ini masih gitu Pak. Bung Aliman, seperti ini ya. Kalau kita review lagi gitu ya. Kasus ini sprindiknya Desember tanggal 21 tahun yang lalu. Ini Desember ketemu Desember sekarang. Walaupun belum sampai ke tanggal 21 ya. Kemarin tanggal berapa itu? Tanggal berapa itu? Tanggal 21 Desember sprindiknya kan? Iya, sprindik enggak. Iya. Enggak kemarin yang Rabu kemarin tanggal berapa ya? Tanggal 7 ya. 6 ya. 6 7 6. Yang penangkapan. Iya. Tanggal 6. Tanggal 6. Tanggal 6 ya. Kurang berapa setahun? Masih belum 1 tahun Pak Dazuki, belum 1 tahun. Iya. Ya Desember ketemu Desember lah. Kurangnya kan sedikit gitu ya. Saya ingin menyampaikan seperti ini Bung Aliman. Ketidakseriusan itu, ketidakpercayaan saya terhadap KPK ini, walaupun mungkin ujungnya sudah kita lihat sebagian kecil gitu ya, bahwa memang kenapa hanya kasus asesmen ya, lelang jabatan itu, dan lelang jabatan pun hanya di pucuk-pucuk yang seperti itu gitu loh kan. Maka kecuali itu direkonstruksi menjadi pintu masuk gitu ya, bagaimana KPK melakukan proses penelusuran tidak hanya asesmen yang ini, tetapi pada proses pengangkatan jabatan-jabatan yang lain mulai dari masa Pak Bupati di awal. Bukankah begitu? Artinya kalau kita melihat dan mendengar dari beberapa giat KPK yang dilakukan pemanggilan terhadap kepala kabupaten selama ini kan memang banyak loh, puluhan. Ya, makanya kita proses rokok dulu. Proses pembuktiannya. Proses pembuktiannya ini saya ingin mengatakan bahwa kenyataan yang kita lihat bahwa hanya ada 6 gitu ya tersangka yang dirilis oleh KPK dan dilakukan upaya paksa penangkapan kemarin gitu kan. Padahal sebetulnya yang terlibat selama ini gitu kan sudah sangat banyak gitu kan, termasuk diantaranya bahkan mungkin kepala-kepala dinas atau pejabat-pejabat yang sudah pensiun itu kan begitu kan. Nah, tapi Pak Bupati menjabat di sini tahun 2018 itu. Iya, makanya ketika umpamanya kita hitung dari tahun 2018 sampai pada tahun 2022 ini ada berapa kali pengangkatan? Ada berapa kali lelang jabatan kalau umpamanya masuk ke lelang jabatan itu? Satu hal mungkin Bung Aliman, saya ingin menyampaikan ada 3 konstruksi kasus yang disampaikan oleh KPK kemarin. Gimana? Walaupun ternyata saya menyayangkan kenapa hanya di persoalan lelang jabatan yang dilakukan upaya paksa itu. Satu, lelang jabatan. Yang kedua terkait komitmen fee 10% proyek, setiap proyek itu. Ya, betul, yang ketiga gratifikasi lainnya. Gitu kan? Oh, ada memang begitu. Ada bahasa gratifikasi lainnya yang akan terus dilakukan proses pendalaman. Kan itu kan. Jadi 3 ya. Ada 3 konstruksi kasus gitu ya. Tetapi jika memang ternyata KPK sudah mengantongi bukti, seharusnya upaya-upaya paksa lainnya itu kan dilakukan di kasus-kasus di 2 kasus yang lain. Tidak hanya kasus lelang jabatan dengan 6 tersangka itu gitu. Mungkin ini memang belum selesai mengumpulkan bukti-bukti atau memang bagaimana. Kita jangan keburu, menurut saya ya Pak Dazuki ya, menurut saya kita jangan sampai justru mendesak, mendorong terus KPK untuk bekerja seperti malaikat. Artinya ini memang butuh waktu kayaknya Pak Dazuki.
kasus korupsi ini Bung Aliman, tidak boleh, saya pernah bilang jangan pakai tasawuf gitu ya. Tapi harus pakai syariat notok, kan seperti itu yang saya bilang kan, bahwa memang KPK ini harus dipaksa, terutama ketika menyangkut kasus Bangkalan. Karena apa? Budaya korupsi yang berjalan di sini memang sudah sangat akut. Itu yang mungkin harus menjadi perhatian kita bersama. Terus yang kedua, proses perjalanan kasus lelang jabatan ini sudah 1 tahun, gitu kan. Walaupun di tengah perjalanan juga KPK menemukan kasus-kasus lainnya. Saya ingin katakan bahwa kasus lelang jabatan ini pun juga ternyata tidak seperti yang kita harapkan, gitu ya. Karena ada banyak persoalan, gitu. Ada banyak tersangka seharusnya di sini. Saya ingin katakan, penampung uangnya ini mana kok tidak jadi tersangka, gitu kan? Pejabat-pejabat lainnya selain kepala dinas selama ini yang melakukan sebagaimana ditengari pengacara. Itu loh maksud saya. Makanya kita nunggu waktu barangkali Pak Dasuki. Terlalu husnudon kayaknya. Kita sudah 1 tahun husnudon, gitu. Apakah tidak cukup 1 tahun? Pak Dasuki, kalau lihat performannya Pak Bupati, Pak Dasuki ini kan kenal kan, pernah ketemu, pernah bicara kan, pernah di beberapa acara hadapan, ya pernah bersalaman. Tapi tidak pernah secara khusus ketemu dan sowan ke pendopo. Iya. Tapi melihat bagaimana gayanya, melihat performannya dan karakteristiknya, mungkin dengan informasi yang Pak Dasuki punya gitu, terkait dengan dengan Pak Bupati sekarang kan beda dengan bupati-bupati sebelumnya, Pak Dasuki. Artinya kalau bahasa saya kan ada itu dalam musik saya kan, Pak Bupati ini ada karakter tidak apa namanya, lo nyamanan, lo nyamanan ya, lo bisaan dan tidak nyam. Saya melihatnya begitu. Konstruksi yang dibangun oleh pengacara di Pak Bupati, saya menemukan kebenaran di situ meskipun tidak seutuhnya, Pak Dasuki. Pak Dasuki, kalau saya melihat dari komentarnya dan lain sebagainya, seolah-olah Pak Bupati ini jahat bener, Pak Bupati. Jangan-jangan yang lebih banyak jahatnya itu Pak Bupati sebagaimana yang ditengarai Pak pengacara. Responnya Pak Dasuki? Saya sudut pandang atau pisau analisis saya berbeda dengan Bung Aliman yang selalu mencoba pakai tasawuf ya, gitu ya. Sangat sopan, gitu ya. Kita tidak boleh terlalu sopan sepanjang itu menyangkut kepentingan menyangkut kepentingan umum, gitu ya. Menyebut masalah publik ya. Untuk urusan publik. Kalau pribadi silahkanlah, dan kita tidak mau tahu itu. Jadi begini, tidak ada analog yang atau prototipe yang menyebutkan tidak ada prajurit yang salah, gitu kan, tapi panglima yang harus bertanggung jawab dan salah, kan seperti itu atas kesalahan prajuritnya ya. Seperti itu. Iya. Jadi seawam-awamnya Pak Bupati, setidak tega-teganya Pak Bupati tetap harus bertanggung jawab dong, kan begitu kan. Muaranya pertanggungjawaban secara masif itu dilakukan oleh seorang panglima, oleh seorang pemimpin, kan seperti itu. Kalau Pak Bupati tidak tegaan, kalau Pak Bupati tidak bisaan, berarti memang dari awal tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang Iya. Makanya ayo teman-teman, kita tegas, kita posisikan diri kita, kita ada di posisi di mana dalam proses penegakan hukum ini. Jangan justru seorang aktivis berdoa, gitu kan, memberikan keprihatinan dan segala macam, tetapi di sisi lain ternyata mengatasnamakan rakyat ketika di saat-saat tertentu justru seakan-akan sangat garang, tetapi di sisi lain coba contoh doanya aktivis itu mudah-mudahan sampean kuat Pak Bupati, saya yakin sampean orang baik dan sebagainya itu. Mudah-mudahan tabah dan sabar, gitu ya. Tabah dan sabar, gitu ya. Saya tuntas yang baca kamu mungkin Pak aktivis. Ada di akhir itu ada kalimat tambahan. Iya. Mudah-mudahan tabah dan sabar serta sadar. Iya. Ada kayak seperti itu. Enggak dibaca. Enggak, karena rata-rata. Jadi mungkin bisa saja status yang seperti itu, pernyataan yang seperti itu saya nggak baca. Saya baca di status yang lain. Karena hampir semuanya berdoa gitu. Semoga tabah dan sabar menghadapi masalah ini. Enggak ada sadar semoga tabah. Semoga sabar dan tabah. Semoga tabah, sabar dan sadar.
Saya hanya ingin menyatakan begini, garis demarkasi gerakan anti korupsi dengan pelaku korupsi itu harusnya memang jelas. Itu yang ingin saya sampaikan gitu. Oke, ini titik penting perbedaan dari konstruksi. Jadi doa itu ternyata justru tidak jelas, membuat tidak jelas garis itu gitu. Artinya Mas Dazuki menganggap doa itu justru bisa dikatakan, bisa ditafsiri, dimaknai sebagai memaklumi terhadap korupsi. Betul, Wow. betul. Maaf kok Betul, gitu. betul. Kenapa? Saya yakin begini. Itu relasi manusia. Bukan. Doa secara personal itu tidak di publik, Bos, gitu ya. Tidak di ranah-ranah medsos seperti itu gitu. Oke, Mas Dazuki, itu perbedaan sudut pandang yang Mas Dazuki pakai dengan sudut pandang yang sering dipakai oleh aktivis-aktivis yang lain, khususnya di Kabupaten Bangkalan. Tapi apa yang saya katakan tadi itu bahwa saya memakainya kan tidak bisaan. Mas Dazuki justru mempunyai sebuah alasan dan argumentasi yang memang logis, sulit dibantah gitu ya. Justru kalau seperti itu kualifikasi jadi bupati itu dia tidak cukup karena bisaan gitu. Ya, kalau itu yang disodorkan argumentasi yang seperti itu yang disodorkan, maka saya jawab dengan seperti itu, bahwa memang Pak Bupati yang saat ini ditahan KPK itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai seorang bupati kan begitu. Kenapa? Tapi seharusnya beliau tegas terhadap hal-hal yang bisa justru merugikan rakyatnya, merugikan dirinya, merugikan jabatannya, merugikan kewenangannya. Seperti itu. Seharusnya ya. Seharusnya seperti itu gitu loh. Tapi kan nggak salah ketika setiap orang, meskipun itu pemimpin atau saya atau aktivis yang lain-lain, mempunyai rasa sensitivitas dan ada punya rasa sensitivitas dalam dirinya ketika melihat orang yang memang memerlukan bantuan dan lain sebagainya. Kita menjadi tidak bisaan dan kita langsung peka untuk bagaimana membantu dengan kewenangan, dengan apa yang dia bisa kan gitu. Yang harus peka itu terhadap penderitaan rakyatnya, Iya. bukan pada orang-orang yang ingin menyuap beliau, itulah maksudnya. Bukan orang-orang yang mencari-cari jabatan dengan segala macam cara itu, gitu loh. Bukan orang-orang yang memang justru hanya memanfaatkan jabatannya, itulah maksudnya. Gitu ya. Yang petang-petang kemana-mana mengatasnamakan katanya ya. Seharusnya beliau juga menegur, bahkan mengeluarkan orang-orang yang seperti itu.